Faiza? Zakat. Apa? Zakat fitrah. Arti zakat bagus. Apa lagi? Besarkan suaranya. Sama nama zakat. Apa? Tata cara membayar zakat. Apa lagi? Lihat kepala-kepalanya, kepala intinya. Ya. Bagus sekali. Yang berhak menerima zakat. Apa lagi? Apa lagi? Zakat tidak wajib bagi Keutamaan bagi orang yang berzakat. Nah, ada paham sedikit tentang apa yang Anda baca? Tidak. Dan silakan lihat ke depan. Nah, sekarang kita belajar ilmu paham dengan berbagi. Nah, ada beberapa poin yang harus Anda pahami dengan mempelajari hidup gampang dengan berbagi, yaitu yang pertama adalah mengenai zakat. Zakat itu nanti ada terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Lalu yang kedua, pembelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai zakat. Yang ketiga mengenai sedekah. dan yang keempat mengenai Hadiah. Nah, khusus hari ini kita hanya belajar tentang zakat, zakat fitrah dan zakat mal saja. Nah, lanjut. Setelah Anda belajar nanti, apa tadi materinya? Indahnya dengan berbagi. Kamu harus bisa membawa pulang ilmunya. Apa saja? Yang pertama, ini garis besarnya. Kamu harus mampu memahami zakat. Namanya apa? Apa tujuan pelajarannya hari ini? Memahami zakat. Itu ilmu yang kamu bawa pulang hari ini. Lalu lanjut, dengan memahami zakat nanti kamu harus bisa. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari zakat. Apa itu arti zakat? Yang kedua, menjelaskan macam zakat dan ketentuannya. Yang ketiga, menjelaskan ukuran zakat fitrah dan zakat mal. Yang keempat, menunjukkan dalil perintah untuk berzakat. Dan yang kelima adalah apa? Menjelaskan hikmah zakat. Nah, ini dia pembelajaran kita hari ini yang harus Anda kuasai. Lanjut. Kita bertanya jawab terlebih dahulu. Nah, tadi kalian sudah bertanya tentang apa yang Anda baca. Kira-kira apa lagi gambaran Anda semua tentang zakat? Apa lagi? Kalian baca kan? Kalian baca? Apa kira-kira gambarannya tentang zakat? Harta yang perlu dipisahkan, harta yang perlu diberikan. Apa lagi? Dari gambar yang dalam buku bisa dibuat sebuah kalimat. Mensucikan harta. Apa lagi? Kapan ya dikeluarkan? Zakat itu, lihat gambar yang ada di lampu Anda. Ada seorang bapak-bapak dan seorang yang memberikan zakat. Jadi zakat itu dikeluarkan pada saat Idul menjelang Idul Fitri. Itu gambaran yang Anda baca sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 bab yang keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Setelah kalian mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kalian bisa membiasakan perilaku berbagi sebagai penerapan zakat
infak, sedekah, dan hadiah. Selanjutnya kalian mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Kalian sudah tahu apa itu zakat? Atau mungkin kalian sudah pernah membayar zakat? Baik, mari kita bahas bersama. Zakat artinya adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Apakah ada yang sudah tahu ada berapa macam zakat? Iya, zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, tata cara menggunakan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Apakah kalian tahu zakat fitrah itu berupa apa? Iya, zakat fitrah berupa makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah berupa beras yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Pertanyaannya, kenapa menggunakan bahan makanan pokok beras? Karena di daerah kita rata-rata bahan makanan pokoknya adalah beras. Adapun kalau di daerah kalian ada bahan makanan pokok selain beras, itu boleh membayar zakat fitrah, misal telur, jagung, atau kurma. Kemudian, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian, siapakah orang yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, menerima zakat fitrah itu sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tapi golongan yang paling utamakan penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Hukumnya membayar zakat fitrah itu adalah wajib. Iya. Selanjutnya kita bahas zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, perkebunan, emas, dan perak. Penghasilan juga harus dizakati ya, yang sering dikenal zakat profesi.
wajib membayar zakat. Nah, orang yang wajib membayar zakat antara lain beragama Islam, balik dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Apakah ketentuan harta yang wajib dizakati? Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperolehnya dengan jalan halal dan baik. Hartanya berkembang, artinya memberi keuntungan bagi pemiliknya. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Kemudian mencapai 1 tahun dan mencapai nisab. Nah, selanjutnya, siapakah penerima zakat? Sebagaimana tadi telah disebutkan, penerima zakat sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa fis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang digunakan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran surat At-Taubah ayat 9. Dari dalil di atas, maka penerima zakat itu jumlahnya ada 8. Pertama fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, gharim, dan ibnu sabil. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu fakir. Fakir artinya seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Ketiga, amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Kelima, riko adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan diri dari hutang
kilo atau 3 kilo setengah. Setengah gram. 3 kilo atau 2 kilo setengah gram. Kalau dengan kilogram berapa dia? Kalau satu orang? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Kalau dalam liter? Berapa liter satu orang? 3,5. Jadi ini adalah ketentuan yang harus kita bayarkan ketika pas waktu akan memasuki satu sawal, minimum satu sawal. Jadi awak mengeluarkan mengeluarkan zakat fitrah ini untuk mensucikan diri kita agar puasa Ramadan kita yang kita kerjakan juga diterima amalnya. Jadi kita di sini adalah saling, konsepnya adalah saling berbagi. Kalau di awak lain di orang hendak ada berarti kita berbagi, dan ini wajib 1 kali dalam satu tahun. Jadi konsep zakat fitrah ini adalah 1 kali dalam satu tahun. Nah, kapan kita bayarkan? Dibolehkan dari 1 Ramadan sampai menjelang akhir Ramadan, dan wajib hukumnya harus membayar ketika sudah masuk dalam malam Syawal sampai sebelum khatib naik mimbar. Kalian tahu khatib kan? Yang memberikan khutbah pas waktu hari kita bukan bicara tentang itu, tapi pas waktu hari Lebaran. Nah, jadi sebelum itu kita harus membayarkan zakat fitrah. Nah, misalnya kalau ada di dalam keluarga kamu ada 5 orang. Ajarlah 5 orang aja. 4 orang yang harus dibayarkan zakatnya. Kira-kira berapa yang jumlah dari kilogram? Ini dalam hitungan kilogram. Berapa jumlah kilogram yang harus dikeluarkan oleh orang tua kamu? Ada ayah, ada ibu, ada kamu, dan ada adik kamu atau kakak kamu. Dia ada 4 orang. Berapa kilo? 10 kilo. Dari mana dapatnya 10 kilo? 4 dikalikan dengan 2,5. 4 dikali 2,5 berarti dapat 10 kilogram. Nah, 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5 tambah 2,5. Kelas 5 udah bisa 2,5 kali 4. Jadi 10 kilogram yang harus kamu bayarkan ketika untuk membayarkan zakat fitrah. Nah, Bu, boleh nggak Bu pemberian zakat fitrah itu berupa uang? Dibolehkan, tapi lebih afdolnya memang dengan makanan pokok berupa beras yang seperti biasa apa yang kita makan. Misalnya harga beras kita 1 kilonya 19.000 atau 20.000. Berarti kita harus juga mengukur takarannya dengan seukuran yang kita makan. Kalau bersedekah itu memang yang harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita makannya yang beras yang bagus, berarti kita juga harus memberikan beras yang bagus untuk memberikan zakat fitrahnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan situasi dan kebiasaan. Kalau di tempat ibu ada juga yang memberikan dengan uang. Nah, itu dia dalam kilogram. Jadi kalau dalam liter kita tinggal mengalikan 3,5 dikali 4 berapa dia? 14. 13, 14. 3 kali 4 15. Berarti ada 14 liter. Ya, kalau di dalam kalau kita menggunakan liter. Nah, itu tentang cara pembayaran zakat fitrah. Nah, jadi zakat itu ada ketentuannya. Nah, hukumnya apa tadi? Wajib kita mengeluarkannya. Nah, lanjut. Kenapa ya kok wajib ya? Apa dalilnya? Siapa tahu apa artinya dalil?
kala zakat, ciri kala sholat, dan berpulang bersama orang-orang yang ruku. Itu sebenarnya yang ibu bacakan. Nah sekarang mau tanya ya. Dan tadi belum ada tadi yang mengeluarkan, Bu, kira-kira zakat itu masuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam yang keberapa? Apa yang rukun Islam? Nah, coba hitung. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan Peggy, silakan nanti. Itu membaca 2 kali syahadat, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji ke bagaimana? Naik gaji yang bagi yang rumah. Jadi yang kita pelajari sekarang termasuk rukun 5 yang rukun Islam yang berapa? Zakat termasuk rukun Islam yang kedua. Yang dia termasuk rukun Islam yang keempat. Nah, silakan kita lanjut. Siapa saja ya yang berhak, yang kita bolehkan untuk dibayarkan zakatnya oleh kita. Silakan Nafisa baca ayat ke-60 surah atau apa? Jelaskan Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil-fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Nah, Hafizah tolong baca artinya. Sesungguhnya zakat itu Masuk ya Hafizah. Nah, oke, teruskan soalnya Hafizah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, al-akhir. Zakat dilakukan Dilunakan hatinya mu'alaf untuk mendapatkan anak hingga sahaya, untuk membebaskan orang yang derita untuk jalan Allah, dan untuk yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, itu dia orang yang berhak, istilahnya apa, Mus? Mus apa? Mustahil. Orang yang berhak dalam menerima zakat. Ada berapa di sini disebutkan? Ada 8 kategori yang berhak menerima zakat. Nah, kita lanjut dulu ke zakat mal. Tadi sudah ada zakat fitrah, ini adalah zakat harta. Kalau zakat mal zakat fitrah adalah zakat diri. Nah, yang ini lagi kita lanjut kepada zakat mal. Apa ya kira-kira zakat mal itu artinya? Bagus sekali. Zakat mal itu adalah zakat dalam rangka mengeluarkan harta juga untuk membersihkan harta. Jadi zakat ini adalah zakat yang ada haulnya. Untuk haul adalah rentang waktunya dalam kalender Hijriah. Misalnya kita punya emas 80 emas misalnya. Sudah sampai batasnya untuk kita mengeluarkan, berarti kita harus mengeluarkan zakatnya. Rentang waktunya adalah misalnya apa, bulan Hijriah yang pertama apa? Muharram. Dari Muharram sampai Muharram depan kita masih menyimpan barang itu, dan barang itu memang tidak digunakan, itu akan kita bayarkan atau kita keluarkan zakatnya. Dan itu juga ada tata cara menghitung zakatnya. Nah, antara zakat fitrah dan zakat mal ini sama 8 kategori 8 yang berhak. 8 yang berhak menerimanya.
itu beda fakir dan miskin. Bukannya berbeda ya kita miskin. Sementara kita biasanya menyebut fakir miskin. Nah, bukannya beda fakir dan juga miskin. Nah, yang ketiga ada namanya apa ya, Amir? Yang lain lagi? Apa, Amir? Yaitu orang yang ditugaskan pemerintahan, ditugaskan lembaga zakat atau iman untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Ya, bagus sekali. Walaupun membaca, tapi ibu kasihkan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sebenarnya yang lain tidak bisa. Bukan belum dapat, bukan belum bisa, dan punya buku. Nah, terima kasih buat kamu. Semuanya harus bisa. Bagaimana caranya? Itu tips dan trik kamu aja lagi. Nah, kecuali nanti kalau ujian, kalau ada ujian ya nak boleh ya buku atau catatan. Nah, itu dia amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya, atau penduduk setempat untuk mengumpulkan zakat. Dan orang ini karena dia mengumpulkan zakat, dia juga berhak untuk memberikan zakat. Nah, ada paham? Nah, yang keempat lagi, siapa ya yang berhak menerima zakat tersebut? Nah, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Yang lain lagi? Oh, tidak bisa. Nah, mu'alaf artinya biasanya orang yang memiliki keimanan masih sangat lemah. Biasanya mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Siapa yang mu'alaf tadi sebut? Orang yang baru masuk Islam, biasanya dia memiliki keimanan yang masih belum kuat. Dia butuh support kita, dia butuh bantuan kita untuk bisa merasa bersama. Jadi kita harus memberikan zakat kepada mu'alaf. Nah, biasanya mu'alaf ini kan orangnya baru Islam. Nah, jadi kita harus supaya memberikan zakat kepada mu'alaf. Agar apa? Agar dia merasa teryakinkan hatinya untuk merasa bersama. Merasa bersama. Kalau saja dia yakin ada yang membantu dia merasa bersama, dia merasa tidak sendiri. Nah, lalu yang kelima, rikab. Apa artinya rikab? Nah, silakan. Usaha memerdik. Silakan ya. Yang dimaksud rikab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara memberinya dengan uang zakat. Dalam hal ini uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan diri agar merdeka. Bacanya lagi dan lagi. Membaca itu seperti apa tadi pernah. Kalau awak paman membaca, berarti awak juga akan terbaca-baca. Kalau kita nak semangat kelas 1, kelas 2, udah kelas 5. Kalau membaca kelas 5 ini sebetulnya udah membacanya itu udah biasa. Apalagi dia membaca pemahaman. Membaca pemahaman dalam hati 1 kali 2 kali dibaca biasanya sudah paham. Nah, itu dia yang kelima, itu rikab. Jadi rikab itu adalah seorang budak atau hamba sahaya yang boleh kita berikan zakat untuk membebaskan dirinya. Kalau di zaman ini tak ada ya budak perbudakannya. Tapi di zaman Nabi dahulu ada. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya rikab budak. Jadi kita berikan zakat tadi untuk membebaskan dirinya dari orang yang membelinya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Nah, ada lagi untuk menerangkan ada budak, ada perbudakan. Nah, tetapi ini adalah orang yang juga berhak untuk menerima zakat. Kita lanjut kepada Karim. Yaitu orang yang sedang Yaitu orang yang sedang berhutang
itu mendapatkan dari orang tersebut kecuali bahasa yang lain. Itu ya arti dari apa kali ini mas? Adalah keadaan seseorang yang sedang terlilit hutang dan dia tidak mampu untuk keluar dalam hutangnya tersebut kecuali dibantu oleh orang lain. Jadi di mana kedudukannya sangat tergantung kepada orang lain. Jadi orang ini juga berhak untuk menerima zakat. Dia termasuk mustahid atau mustahil? Mustahid. Orang yang berhak menerima zakat. Nah, lanjut lagi. Sabilillah. Siapa ya? Artinya sabilillah. Kita membaca salah. Sabilillah adalah orang yang memperjuangkan agama Islam. Jadi untuk berjuang untuk Islam, untuk dakwah Islam misalnya kan. Jadi dia melakukan itu memang semata-mata untuk Islam. Jadi orang ini juga berhak menerima zakat. Nah, yang terakhir itu Ibnu Sabir. Siapa lagi yang akan membacakan Ibnu Sabir? Yang Sabir di belakang. Siapa lagi belum? Ibnu Sabir. Baca Ibnu Sabir ya. Nah, apa itu Ibnu Sabir? Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk menyebarkan Islam atau apa dan membawa bekalnya tidak cukup. Jadi dia kekurangan bekal di jalan dan dia itu disebut dengan Ibnu Sabir, orang yang berhak dalam surat Al-Taubah surat yang ke-9 ayat 60 untuk menerima zakat. Jadi dia dalam perjalanannya dia melakukan perjalanan yang baik, perjalanannya sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi sebagai perjalanannya dia kekurangan untuk bekal. Jadi dia juga berhak untuk menerima zakat. Nah, jadi inilah yang disebut dengan mustahil. Jadi apa itu Fakir? Kita baca buku ni dong. Nah, sekarang buku Fakir. Baca buku ni dong. Orang ini telah berjalan tidak yang mampu mencukupi kebutuhan. Nah, inilah miskin siapa lagi? Nah, Orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. bagus. Ini tidak. Ambil. Cara dia, ambil. Siapa dia? Ibu. Siapa? Siapa dia? Ambil. Kita bersama, ambil siapa? Dah bisa.
Memerdekakan hamba. Betul, jangan. Betul, di depan betul. Nomor 1 betul. Nah, selanjutnya yang ke-6. Garis. 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 Orang menciptakan yang tanya untuk membebaskan dari hutang tersebut didapatkan. Ah, itu dia arti dari garis kalau mana? Betul. Belakang betul. Betul. Boleh betul. Betul. Nah, yang selanjutnya apa lagi? Apa itu sebelah? Orang atau seseorang yang berjuang untuk syariah di jalan agama Islam. Nah, jadi itu dia yang ke-7. Ya. Nah, betul? Betul. Nah, betul? Nah, langsung kita yang ke-8. Yang 8 itu apa kita bilangnya? Itu hadis. Orang yang melakukan sebuah perjalanan dalam perjalanannya dia kekurangan berat. Nah, silakan untuk kembali. Nah, sekarang kita semua ke depan. Sabin. Ya. Silakan dulu kita masing-masing. Nah, sudah berdua sama semangat lagi. Kamu sama semangat. Berdua sama semangat. Berdua sama semangat.
bisa jawab sekarang, aku jawab sekarang. Tapi kalau tidak bisa, kita bilang insya Allah dan ketemu bukunya akan dijelaskan. Hamba sahaya Tuhan, Bu. Hamba saya ini ada hamba saya tadi. Ada di artinya mereka. Jadi, ketika hamba sahaya itu adalah seorang budak. Sama dia diartikan hamba sahaya. Hamba saya itu seseorang yang diperjualbelikan. Kalau tadi bilang kan saya sekarang Kayak hamba saya seseorang yang diperjualbelikan. Kalau misalnya yang ini masih ada. Dan itu untuk dijadikan milik majikannya. Nah, itulah hamba sahaya. Tetapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya hamba saya tuh kayak Bilal, Bu. kayak bilang Bilal bin Bilal bin Rabah. Rabah dia adalah siapa dia Bilal bin Rabah? Yang orang pertama yang mengadakan azan. Orang istilahnya orang yang sebagai pendamping Nabi dalam apa? Perang. Dalam